Al-Basir ini kalau dari arti katanya itu berasal dari kata basoro. Basoro yang berarti mengetahui atau melihat. Nah, tapi tentunya penglihatan Allah ini juga tidak sama dengan yang kita punya. Kita bisa melihat dengan mata kita. Kalau kurang pakai kacamata, kalau kurang lagi pakai teleskop, surya sebagainya. Kalau besar itu kalau kita tidak bisa melihat secara kecil, tapi Allah ini jelas tidak sama dengan yang kita pakai itu. Allah tidak perlu piranti macam-macam kayak kacamata, teleskop, terus yang namanya kaca besar, tidak perlu, karena Allah tuh sudah bisa melihat dimanapun tempatnya. Next, Pak. Nah, tapi secara maknawi, Al-Basir ini adalah zat yang maha melihat segala sesuatu. Allah itu bisa melihat yang sangat halus dan sangat kecil. Bayangkan Allah itu adalah sesuatu yang bisa melihat semuanya. Jadi artinya kita nggak perlu tidak perlu khawatir tidak dilihat oleh Allah. Jadi karena Allah itu maha melihat sesuatu, semuanya bisa tampak sangat jelas di mata Allah. Next. Nah, ini ada suatu analogi. Allah itu bisa melihat yang namanya semut hitam di dalam di balik atau berjalan di atas batuan hitam di malam dan gelap. Tapi lebih jauh itu Allah juga bisa lihat aliran tubuh yang ada di dalam isi semut. Jadi bayangkan Allah itu dari mana dia berada bisa melihat semut kecil warna hitam cuwilik di baliknya batu hitam di malam hari, itu pun masih bisa melihat isi dalamannya semut. Bayangkan seperti apa Allah bisa melihat sampai sejauh itu. Mungkin kita kalau membutuhkan zoomnya mungkin berapa ribu zoom jadi bisa melihat ini kayaknya isinya seperti apa sih, dia bermakan apa, dia berminum apa, itu tahu semua dibahas gitu. Nah, kita kalau melihat Al-Basir ini seperti halnya kita mempelajari hal-hal lain yang kita selama ini kaji. Allah itu menurunkan nur atau cahaya. Kalau kita mempelajari asma Allah mulai dari Ar-Rahman sampai yang kemarin ada dari Al-Basir, Allah akan memberikan nur. Nah, kalau kita mempelajari Al-Basir, maka Allah akan memberikan nur Al-Basir atau nurul Basir. Yaitu apa? Kita akan mampu melihat kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah mempelajari Al-Basir ini, insya Allah kita akan diberi nur yang bisa untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Jadi kita fokusnya pada diri kita sendiri. Kalau kita fokus pada diri sendiri, insya Allah tidak akan sempat untuk melihat orang lain. Karena kalau kita melihat ke orang lain, kita kalau melihat yang lebih baik, kita akan iri, dengki, hasut dan sebagainya. Kalau kita melihat orang lain lebih kekurangan, kita akan jumawa, sombong, aku lebih dari dia. Itu khawatirnya itu. Makanya kita memberikan ilustrasi seperti kuda yang memakai kacamata. Bu, kalau jenengan tahu dan Pesani, kalau dia tuh nggak pakai kacamata pasti mana berada tergantung sopinya, gitu. Tapi ketika bisa ada kacamata, dia akan terfokuskan ke depan, dia akan fokus dan bisa untuk melihat ke depan tok. Nah itulah, itu sebenarnya kita akan mencoba untuk diasah untuk apa? Tidak melihat ke orang lain. Kalau kita bisa melihat sisi yang bagusnya, kita akan mendapatkan suatu hal yang apa? Semangat. Kalau kita melihat orang lain itu dalam hal ibadah, kesemangatnya itu lebih baik. Tapi ketika ada orang yang kurang dari kita, alhamdulillah aku masih ada di atasnya. Itu syukur kita ya, kita perlu terapkan.
bukanlah sombong aku begini, enggak, nah gitu. Makanya ini ketika kita sudah mendapatkan nurul basir, kita akan bisa melihat orang itu bukan karena sisi hasutnya, irinya, tapi malah kesempatan untuk bisa lihat aku lebih dari itu dalam ibadah, kebaikan. Itu apa? Yang mendapatkan nurul basir itu. Dan juga kalau kita melihat orang lain yang kurang, alhamdulillah kita masih bisa seperti ini. Berarti ada muncul rasa syukur dari kita bisa mendapatkan hal yang baik dari melihat orang lain kurang. Next. Nah, ini yang kita bisa teladani, yaitu seorang manusia yang menyadari ini akan merasa dilihat oleh Allah sehingga ia selalu menjaga diri. Ini saya lihat pada satu riwayat hadis, saat itu Jibril menyamar sebagai orang yang putih bersih ganteng. Itu tiba-tiba menghadap pada Nabi ketika ada pertemuan biasa. Jadi Nabi itu sering ada pertemuan gini, Pak. Pertemuan gini ngajak ngobrol. Sahabat tiba-tiba datang langsung duduk di depannya Nabi, langsung tepukkan gini. Ketemu sama Timur. Ya Muhammad, akhbirni. Hei Muhammad, aku kandhanono apa itu Islam. Terus terangkan ini apa itu iman ini karena apa itu ihsan. Al-ihsanu huwa anta abdullah fa innaka yara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu Allah itu ketika kita ditanya tentang al-ihsan, al-ihsan adalah ketika kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Tetapi meskipun kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Jadi ini juga termasuk satu trik untuk apa? Kita tetap bisa fokus pada Allah. Karena apa? Kalau kita fokus pada Allah, maka kita akan cuma mikir modal kita apa ya untuk meniti jalan ke arah sana nanti. Jadi gak sempat untuk mikir yang lain, gak sempat mikir, aku duit mobil anyar, ibu duit omah anyar, aku kok gak duit. Sebenarnya kita fokus pada Allah punya apa yang kita penginginkan dan kita harus apa ya untuk bisa menyenangkan Allah yang sebagai yang kita selama ini ibadahi. Jadi makanya itu kalau kita menjadi teladan untuk al-basir ini adalah kita akan bisa menjaga diri dari berbagai ucapan dan tindakan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nursawu itulah yang menjadi kelemahan kita semua. Bukan jadi saya juga sering masih ngomongin orang, saya sering masih berbuat yang tidak semestinya. Yang kalau misalnya kita tahu bahwa Allah itu ada di hadapan kita, nggak mungkin kita akan seperti itu. Jadi makanya monggo kita bertindak berlaku seolah-olah Allah itu ada di depan kita. Makanya itu kita akan menjaga biar nggak aneh-aneh kan. Nggak mungkin kalau kita di depannya Pak RT atau Pak Lurah atau Pak Camat, aneh, nggak mungkin. Apalagi ini Allah Subhanahu Wa Taala yang depan kita. Kita tidak akan sembarangan untuk ngomong dan aneh-aneh. Jadi, tapi ketika kita tidak melihat, yakinlah Allah itu melihat kita. Jadi maka kita hati-hati untuk bertindak, berbuat. Semoga kita bisa meneladani seperti al-basir ini dan serba nurul basir yang kita bisa menjaga diri dari mata, tindakan dan kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan dan berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.